Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risa, aku dari Yogyakarta. Aku seorang RT, punya anak dua, dan biasanya beri snack box, nasi box, dan lain-lain. Kalian dari mana aja nih? Salam kenal ya. Alhamdulillah, bicara lagi kita hari ini ya teman-teman. Kegiatan hari ini, aku nggak ada pesanan. Jadi malam ini, aku mau sedikit santai dulu. Santai dulu bersama suami ya teman-teman, karena aku udah suami ya, kelihatannya aku seperti anak SMA ya kata orang-orang sih. Kayak kelihatan muda kayak gitu ya katanya, cuma katanya, tapi aku merasa udah tua ya teman-teman sebenarnya, karena aku juga udah mau kepala 3 alias 30. Anaknya juga udah 2. Jadi aku sangat merasa tua banget. Umur segini dengan udah anak 2, tentunya dengan perjalanan pernikahan, rumah tangga yang berliku-liku. Ini pasti ada liku-likunya ya teman-teman, ada suka dan dukanya. Jadi kali ini aku mau ngebahas sama suami gimana membangun cinta rumah tangga ala kita ya. Sebenarnya kita mau ngasih tips ini ya mungkin sih, karena kita kan pernikahannya juga baru 5 tahun ya, 5 tahun mah apa gitu lah ya. Pernikahannya baru seumur jagung ya istilahnya. Cuman kita mau cerita sedikit tentang pengalaman dan kegiatan apa aja sih yang memang kita lakuin berdua setelah menikah dan punya anak. Sekali lagi ini tidak menggurui, tapi cuma mau berbagi aja ya teman-teman. Jadi untuk kita sendiri, kita kan sudah sibuk dengan masing-masing ya, terutama untuk suami itu udah bekerja seharian di full di kerjaannya itu sampai sore. Nah sedangkan aku sebagai istri itu sudah full juga ngurus anak 2, apalagi ya udah 2, dan butuh kewarasan yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi harus saling mengerti. Jadi kalau misalnya suaminya pulang ya disediain teh minimal ya. Sebenarnya aku juga jarang, cuma kayak aku tuh kayak semakin kesini tuh semakin belajar, karena suami juga udah lelah sama kerjaannya. Bukan berarti kita pembantu gitu ya istilahnya, juga karena kita juga menyadari bahwa seorang istri juga harus melayani suaminya dengan baik. Kalau kita sudah berbaik sama suami, insya Allah si suami juga akan berbaik balik ya ke kita. Yang kedua, memberikan waktu me time bagi pasangan ya teman-teman, karena menurutku me time itu perlu banget ya. Kan kita sudah sibuk dengan masing-masing, jadi me time itu sangat diperlukan di dalam rumah tangga ya, karena kita dari dulu sepakat kalau me time itu penting banget. Jadi kalau misalnya suamiku tuh dari kerja, udah makan, udah mandi, udah istirahat, suamiku tuh langsung pindah alih pekerjaan mengurus anak ya teman-teman, nemenin anak belajar, nemenin anak main kayak gitu. Jadi dia itu langsung bilang me time bu, me time. Ya udah, aku sekedar makan indomie atau bikin kopi atau nyeruput teh kayak gitu, itu udah me time yang luar biasa bagi ibu rumah tangga ya teman-teman. Alhamdulillah punya suami yang selalu ngerti kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku udah me time nih, gantian suamiku me time pak kayak gitu kan. Jadi ya biarin suami tuh scroll HP, main game kayak gitu ya. Jadi kita itu punya porsinya masing-masing kayak gitu ya teman-teman. Ini cuma berbagi pengalaman ya. Tapi kali aja nih ada teman-teman yang lebih berpengalaman, boleh dong share di kolom komentar. Biar kita juga belajar lagi memperbaiki rumah tangga kami. Yang selanjutnya jujur ya, jujur terbuka dalam hal apapun, termasuk dengan keuangan, gajinya berapa. Terus kita juga sebagai istri, buat ini. Kalau ke pasar bawa uang segini tuh dapatnya ini. Aku pasti jujur, dan banyak banget yang bohong tentang keuangan dari pihak perempuan itu, karena si pihak laki-laki itu biasanya nggak ngerti harga di pasar ya. Misal minyaknya udah naik, terus kamu bawa uang 100.000 buat apa toh gitu kan, dapatnya cuma apa toh, udah dikasih uang lah inilah. Kali-kali diajak ke pasar ya bun, suami itu kadang kalau misalnya lagi slow gitu, kita berdua ke pasar gitu ya. Jadi suami itu tahu bahan-bahan baku tiap hari itu naik kayak gitu. Jadi dia kalau misalnya ngasih uang itu kayak ya udah belanja cuma dapat segini, ya wes besok insya Allah ada rezeki yang lain kayak gitu ya. Jadi terbuka tentang keuangan itu sangat-sangat perlu banget menurutku. Ada juga perempuan yang misal sembunyi-sembunyi gitu ya, saking takutnya sama suami jadi sembunyi berhutang ke siapa gitu.
Jangan sampai ketahuan suami, dan itu tuh sangat salah besar. Kita itu sangat menggarisbawahi di dalam rumah tangga kita nggak boleh kayak gitu, harus terbuka. Pokoknya pahit nggak pahit harus ngomong gitu ya. Kalau kurang uangnya ngomong. Kalau suami kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita saling menghargai, suami juga ngerti gitu. Jadi nggak ada kebohongan dalam rumah tangga kita. Selanjutnya di jalan berdua itu sangat penting ya teman-teman. Dan kali ini di malam ini tuh aku benar-benar memanfaatkan waktu bersama suami, karena ini bagi kami tuh mencarger hubungan ya termasuknya, karena kan kita juga udah sibuk dengan masing-masing. Jadi kita mau nggak mau harus meluangkan waktu berdua ya. Udah punya anak, jadi kita harus memupuk rasa cinta di dalam rumah tangga ini semakin baik. Jadi kita memutuskan untuk me time berdua, sekedar jalan-jalan, tahu cari angin, atau ke warung, atau ke Indomaret kayak gitu ya. Karena jadi keinget gitu waktu muda, waktu pacaran dulu. Rasanya beda banget teman-teman. Lama gitu nggak jalan berdua itu kayak ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ampun, kayak cah enom gitu ya, kayak orang muda, kayak masih pacaran. Itu rasanya itu beda banget, kayak keinget zaman dulu. Dan itu emang benar-benar rasanya tuh ajaib teman-teman. Jadi coba deh luangin waktunya untuk berdua, sekedar jalan berdua cari angin ya, deket-deket aja. Malam ini tuh bener suamiku tuh cuma ayo bu keluar kayak gitu kan. Ya udah ayo, ya udah makan aja bakso kayak itu di deket-deket rumah. Ternyata mah melencong sampai jauh ya, sampai Wonosari. Itu juga cuma sekedar beli minum, terus beli sate, udah pulang. Dan kita juga WA orang rumah, gimana anak-anak nangis enggak, ditinggal? Ternyata enggak. Kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk sekedar ngobrolin tentang dunia pekerjaan kayak gitu, dunia perumah tangga gitu, kita bicarain sambil ketawa-ketawa hahihi kayak gini. Itu happy banget, alhamdulillah. Alhamdulillah punya emak tuh ngerti banget ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ini kalau misalnya kita belum keluar gitu, malah emakku yang ngingetin nggak keluar berdua kayak gitu kan. Jadinya ya oke, alhamdulillah ya, kayak ngerti rumah tangga yang udah berpengalaman itu mencarger hubungan itu sangat perlu. Jadi aku ada waktu gitu ya, anak-anak sama emak, terus aku ada waktu buat sekedar jalan-jalan sama suami. Alhamdulillah emak juga orangnya slow-slow aja ya, jadi malah nyuruh aku pergi sebentar gitu, karena ya kewarasan itu nomor satu itu tadi, alhamdulillah. Tapi mungkin dari sebagian orang menilai kalau kita itu tega sama anak ya teman-teman, ninggalin anak gitu, padahal mah kalau misalnya anaknya nggak ada yang nungguin, pasti kita juga nggak keluar kok. Cuman ini pas kebetulan ada yang nungguin, anak-anak juga nggak pas lagi rewel, jadi kita memutuskan untuk keluar sebentar. Jadi ya kalau slow aja ya teman-teman, kalau nggak slow ya nggak tega juga sih sebenarnya. Tapi ini alhamdulillah slow dan emakku ngejagain mereka, jadi ya alhamdulillah bisa keluar bareng suami malam ini. Itu menurut pendapat kami dan pengalaman kami ya teman-teman, itu beberapa poin yang memang sampai saat ini kita lakuin bareng-bareng, dan alhamdulillah kita nggak pernah berantem yang lama, palingan cuma 1 jam 2 jam kayak gitu, alhamdulillah. Nah masih banyak nih sebenarnya yang kita lakuin teman-teman, cuman ini durasinya takutnya kepanjangan, jadi akan aku sambung di next video ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videoku kali ini, semoga videoku bermanfaat dan menghibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.